Selamat datang di Cuap-Cuap Relasi, Remaja Toleransi. Program ini diinisiasi oleh Solo Bersimfoni bekerja sama dengan Gerakan Nasional Revolusi Mental yang didukung oleh Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia. Selamat menonton. Halo Sobat Relasi, kali ini bareng aku Tia di Cuap-Cuap Relasi Remaja Toleransi dengan tema membangun etika keberagaman dengan nilai hasta laku lembah manah. Di sini kita bakalan ngobrol seru dengan salah satu pemuda yang keren banget loh. Mari Kak Barli, silahkan memperkenalkan diri. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Barli. Panggil kakak saja ya, karena usia saya Mbak Tia ini masih tergolong manusia yang masih muda ya Mbak Tia ya. Iya, kita muda lah ya. Masih muda. Always muda gitu. Dan hari ini dan sebelumnya saya aktif di bidang pelayanan kemanusiaan Mbak di PMI. Dan tentu saya lebih banyak berinteraksi dengan anak muda, sehingga kalau dilihat dari tampilan saya kan masih sangat anak muda ya Mbak ya. Selalu muda ya? Selalu muda, Oh, iya. Always and forever. Setuju sih Mas. Oke. Nah, kita kan ini ngobrolin tentang lembah manah ya. Kita menurut Mas Barli, lembah manah tuh apa sih Mas? Jadi kalau versi saya Mbak ya, lembah manah itu kan rendah hati. Tapi kalau kita kemas dengan bahasa yang kekinian itu lebih dikenal dengan nama humble. Humble. bahasa Inggrisnya humble gitu humble ya, bahasa gaulnya ya. Jadi lembah manah itu lebih gini sih Mbak, bagaimana kita bisa memposisikan tidak lebih dari orang lain. Artinya tidak merasa lebih pinter, tidak merasa lebih lebih lah baik dari kemampuan dan lain-lain. Artinya kita harus memposisikan bahwa diri kita tidak lebih daripada orang lain, itu sih Mbak. Nah, kalau Mbak Tia nih, versinya Mbak Tia lembah manah. Kalau versiku lembah manah itu kan ini tuh sama juga, tidak merasa lebih tinggi dari orang lain atau merendahkan orang lain, tapi secara pikiran gitu ya. Jadi kayak lebih ke berempati gitu sih. Kalau menurut saya lembah manah tuh seperti itu, kayak misalnya tidak merasa lebih tinggi atau merendahkan orang lain gitu sih. Berarti kita sama nih ya Mbak ya. Kita sama nih, Cocok kita kan ya? sama-sama rendah atau sama-sama tinggi Sama-sama Mas? tidak tinggi hati dan tinggi iya. diri ya. Setuju. Gitu ya. Ini Oke. pembelaan diri nih. Oke deh. Oke. Kalau menurut Mas Barli gimana sih anak muda sekarang menerapkan lembah manah? Nah, sebenarnya ini menarik nih Mbak pertanyaan nih. Anak muda sebenarnya punya kesempatan yang banyak untuk mengimplementasikan lembah manah. Dan apalagi kalau menurut saya lembah manah ini kalau kita bisa implementasikan dengan baik, bisa membuat anak muda ini menjadi golongan manusia wajib, Mbak. Nah, kan ada 5 golongan nih Mbak kalau saya Mbak. Manusia wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram. Nah, kalau manusia wajib ini Mbak, kalau kita datang kumpul-kumpul di sini nih, orang-orang tahu kita datang, wah seneng banget nih, Mbak Tia dateng gitu. Manusia wajib, begitu gak hadir, ya ampun Mbak Tia gak hadir. Tapi jangan sampai jadi manusia gitu haram. Ya, Mas, Iya, kalau kecewa nggak datang banget. kecewa gitu ya. Tapi jangan sampai Mbak kita jadi golongan manusia haram Mbak. Gimana itu Mas? Sebaliknya Mbak, kalau kita datang, ya ampun Mbak Tia datang lagi. Tapi begitu Mbak dia gak datang, semuanya seneng Mbak, sujud syukur. Alhamdulillah Mbak Tia gak datang. Artinya justru kehadiran kita bikin susah orang lain. Jadi nyebelin gitu ya, tidak diharapkan gitu ya. Nah, kalau kita punya sifat humble, kemudian punya rendah hati, tidak menganggap orang lain itu lebih rendah dan kita tidak menganggap diri kita lebih tinggi, maka semuanya enak Mbak. Ngobrol santai nyaman, mau ngobrolin apapun bisa lepas. Artinya tidak akan ada, waduh Mbak Tia tuh nggak enak, nanti malah saya dijeblosin lagi. Nah itu yang nggak diinginkan Mbak. Kayak ada batasannya gitu ya Mas. Betul, ya. Kamu Mbak Tia. siapa? Kayak beda-beda level gitu ya. Jangan sampai nih Mbak. Jangan sampai ya. Pokoknya jadi orang yang humble aja gitu ya. Supaya Betul. banyak yang sayang gitu. Karena disayangi lebih menyenangkan daripada dibenci. Saya termasuk kategori manusia yang banyak disayangin kok Mbak. Terima kasih Mas. Saya Mbak. Maaf ya, saya disorientasi. Nah, Iya. kita ngomongin anak muda nih ya. Kita tahu bahwa anak muda sekarang itu lebih mudah mendapatkan akses pengetahuan, ilmu dan lain-lain gitu. Karena sekarang tinggal scrolling aja mereka bisa belajar bahasa, belajar ilmu yang mungkin tidak diajarkan di sekolah gitu kan ya. Nah, itu tuh apakah menurut Mas Barli itu membuat mereka
Nah, tantangannya untuk menjadi tetap lembah manah gitu loh Mas. Nah. Tapi dengan skill yang mereka dapatkan tuh lebih dibandingkan mungkin generasi sebelumnya. Ini menarik, Mbak. Kalau saya misalnya ajukan pertanyaan ini ke Mbak Tia dan mungkin teman-teman yang lain, mungkin sebagian besar akan berpendapat seperti ini, Mbak. Semakin tinggi ilmu seseorang, artinya mereka semakin pandai, kemudian pengetahuannya makin meningkat, maka potensi atau resiko dia akan istilahnya semakin tinggi hati. Merasa dia lebih pintar, itu mungkin ada di pikiran kita. Tapi justru pendapat saya adalah ketika seseorang itu benar-benar di kapasitasnya pintar banget, pandai banget, saya meyakini bahwa orang tersebut tidak akan merasa dirinya pandai. Orang-orang pintar, saya yakin tidak akan mengatakan bahwa dirinya menjadi orang pintar. Karena pada prinsip bahwa orang pintar, orang pandai, atau orang yang punya kelebihan, pasti dia tidak akan puas dengan pencapaian sekarang dan akan berusaha membuat ataupun mencapai apa yang dia belum dapatkan, sehingga dia merasa belum di level tinggi, masih terus berjuang. Jadi belajar. Berkembang gitu ya, mau berkembang, Betul. berkembang, nggak berhenti gitu ya. Iya, kita kan juga masih dalam tahap perkembangan ya, Mbak ya. Makanya saya banyak minum. Nah, saya banyak minum biar berkembang. Orang pintar minum air putih, Mas. Untung saya cek ini nggak ada iklan mereknya ya, Mbak ya. Iya, nggak ada iklannya, tapi itu sih. Nah, kalau jadi memang selain hard skill tuh kita juga soft skill tuh juga penting gitu ya. Jadi mau dia bagaimana, pintarnya, kemampuannya dia seperti apa, itu juga manners dan attitude, sikap dan perilaku itu juga penting gitu. Itu nggak cuma di kehidupan bermasyarakat, tapi juga nanti kalau dia terjun ke dunia kerja itu kan lebih penting lagi ya. Dan ibaratnya anak muda tuh harus bisa survive di keadaan seperti apapun gitu ya. Jadi memang harus membutuhkan soft skill yang mumpuni gitu kan ya. Nah, saya ini ada pengalaman menarik dan nyata, Mbak. Bahwasanya kebetulan saya juga mengelola kemahasiswaan di salah satu perguruan tinggi di Solo, Mbak. Jadi saya pernah didatangi oleh seseorang yang mencari karyawan. Ketika dia datang ke tempat saya, Mas Barli, tolong saya siapkan lulusan dari perguruan Mas Barli. Kriterianya apa, Mas? Apakah Mas cari yang pintar? Nggak pintar pun nggak apa-apa, Mas. Masih bisa saya pintarkan. Apakah menarik. Butuh skillnya bagus, Mas? Nggak apa-apa. Skill bisa saya latih. Lah terus apa yang Mas butuhkan? Saya butuh satu kategori, Mas. Carikan saya lulusan dengan karakter yang baik. Salah satu karakter baik adalah dia bisa humble, Mbak. Rendah hati, lembah manah. Artinya dia tidak merasa kalau dia nanti kedepannya dia punya jabatan yang tinggi, dia tidak akan menganggap bahwa yang di bawahnya itu tidak jauh lebih pandai dan mampu daripada dia. Itu penting karena bagaimanapun juga itu merupakan salah satu bagian dari soft skill. Dan itu merupakan persentase yang jauh lebih besar daripada hard skill untuk berpengaruh terhadap kesuksesan seseorang. Saya yakin. Untuk perkembangan juga ya, Mas. Perkembangan jadi kayak juga. Sebenarnya sekarang tuh yang dicari tuh kemauan, bukan hanya kemampuan gitu. Betul. Ya. Karena misalnya mampu tapi nggak mau atau secara attitude nggak oke ya bakal secara apa sih istilahnya? Kalau bahasa saya SJB, Mbak. Apa itu, Mas? Sama juga bohong. Oh iya, benar juga sih. Seleksi alam tuh nanti mereka juga akan tersingkir gitu kan. Jadi memang membutuhkan jiwa-jiwa yang lembah manah untuk bisa survive di dunia ini ya, Mas ya. Nah, sekali lagi, kita tidak akan rugi kalau kita mengimplementasikan lembah manah. Nggak akan kalau teman-teman ini humble bakal diinjek-injek orang lain, enggak. Saya yakin apa yang kita lakukan ke orang lain itu merupakan cerminan apa yang kita terima juga dari orang lain. Oh ya, mantap. Tepuk tangan dulu, Mas. Tepuk tangan ya. Vlog. Nah, kalau ngaitin sama etika keberagaman nih, menurut Kak Barli, gimana sih anak muda itu bisa membangun etika keberagaman dengan sikap lembah manah? Apakah lembah manah itu sesuai gitu dengan membangun etika keberagaman? Nah, ini saya juga implementasikan langsung di kehidupan saya, Mbak. Kebetulan saya punya mahasiswa yang backgroundnya berbeda-beda, baik secara agama, suku, ras. Salah satu hal yang bisa menyatukan kita bisa ngobrol asik, saya bisa mengajak mereka belajar bareng-bareng adalah karena kita sama-sama punya sikap lembah manah.
Artinya saya tidak merasa punya kelebihan sekalipun saya dari Jawa. Ya. Mereka pun juga tidak merasa lebih walaupun mereka dari Indonesia Timur. Oh. Yang ini yang jadi contoh ya. Dan justru kalau saya lihat adanya disharmonisasi itu justru karena tidak ada implementasi lembah mana. Jadi satu golongan menganggap dia lebih dan dia juga menganggap dirinya lebih, sehingga tidak ada trust di situ. Nah ini nggak enaknya kalau misalnya kita tidak benar-benar bisa mengimplementasikan lembah manah dengan baik di lingkungan sekitar. Jadi malah saling curiga gitu ya, Betul. merasa terancam gitu ya. Kalau misalnya kita nggak bisa lembah manah tuh, kan ibaratnya kita tahu bahwa Indonesia tuh beraneka ragam gitu ya, beraneka suku bangsa, Betul. ras, bahasa, budaya gitu kan. Jadi kalau misalnya agama terutama, bahkan agama pun juga bermacam-macam, Yes, aliran kepercayaan pun juga banyak sekali gitu kan. Bahkan misalnya ada satu agama pun juga golongannya juga banyak gitu. Iya, Jadi memang betul. kita tidak bisa memaksakan keyakinan kita terutama ya, atau apa yang kita punya itu kepada keyakinan orang lain gitu, karena memang soal keyakinan itu kan pribadi ya. Jadi Tuh, itu nggak boleh dipaksain, Mbak. Nggak bisa dipaksa, Kayak Mas. cinta kan juga nggak boleh dipaksain. Oh nggak bisa, Mas. Nggak bisa. Maaf Mas, saya nggak bisa loh Mas. Saya juga nggak bisa, Mbak. Oh iya, oke Kita Mas. iya, Salaman dulu ke itu Mas. kita fix ya, nggak Mbak, bisa, ya? Mas, Kita nggak bisa ya? Iya, Iya. alhamdulillah. Clear. Oke, clear sobat relasi. Clear ya. Tidak ada apa-apa antara Tidak saya dengan apa Mas ya. Bani, Ini kita sebatas profesionalisme ya, Mbak oke, ya. Mas. Ya. Jangan ada baper di antara kita ya Mas. Enggak. Kalau Nggak Mbak ada? Tia mungkin Mbak enggak. Oh, gitu Tapi ya? kalau saya juga enggak. Oh iya. Oke. Ini terakhir nih Mas. Terakhir kan biar keren gitu Mas, gitu kan. Pesan buat anak muda. Wah, ini cocok ya, pesan untuk anak muda yang menyampaikan juga Ya, anak muda. kan kita muda ya. Mas. Udah ya. Selalu Untuk muda. teman-teman kawan-kawan saya yang juga setara dengan saya karena masih muda. Jadi sekali lagi mengimplementasikan lembah manah itu bukan sebuah kerugian. Sekali lagi kalau kita lembah manah kemudian kita banyak relasi, banyak teman yang sayang kita, maka itu merupakan investasi yang luar biasa untuk kehidupan masa depan. Apa yang kita tanam adalah apa yang kita unduh besok. Jadi kalau kita sekarang dengan lembah manah kita bisa menggandeng banyak orang, kita bisa bantu banyak orang, maka ke depan kita pasti akan dibantu orang juga. Dan satu lagi, saya berharap teman-teman bisa menjadi golongan manusia wajib dengan banyak mengimplementasikan lembah manah, di mana setiap kehadiran kita adalah manfaat bagi sesama. Dan menjadi wajib itu tadi ya, menjadi Betul. seseorang yang wajib. Golongan gitu manusia ya. wajib. Mbak Tia bagaimana nih juga menyampaikan pesan ke teman-teman Mbak Tia yang masih muda tentang bagaimana implementasi lembah manah. Mungkin juga Mbak Tia punya pengalaman yang bisa di-share ke kawan-kawan supaya hidup kita lebih bermakna, Mbak. Kalau buat anak muda ya, kan kita anak muda atau anak kecil Mas? Kita anak muda aja ya. Oh, anak muda. Anak muda oke. aja ya. Jadi anak muda sekarang itu gunakanlah waktu kalian dengan sebaik-baiknya gitu kan. Enjoy gitu kan, menikmati hidup dan juga tetapi juga jangan lupa untuk selalu humble, lembah manah. Ibaratnya kayak yang tadi saya bilang, sombong itu perlu untuk percaya diri gitu. Sombong tuh perlu untuk percaya diri, tapi itu untuk diri sendiri aja gitu. Jadi kalau di luar itu ya nggak perlu menyombongkan diri gitu, nggak perlu tampak bahwa aku bisa ataupun merendahkan orang lain atau merasa lebih tinggi dari orang lain gitu. Jadi tetap sikap lembah manah tuh di posisi manapun, ibaratnya dia waktu di posisi sebagai apapun, di lingkungan apapun itu harus selalu dipegang. Wow, Gitu keren. sih. Keren ya. Kita Keren dong. anak muda tapi bahasanya dewasa banget ya, Oh Mbak iya. ya. Kita dewasa lebih cepat gitu kayaknya Ya, Mas ya. secara psikologis ya. Tapi Iya, kalau secara iya, biologis iya. kita masih tetap anak muda Masih anak dong. muda. Iya. Oke deh. Oh sorry. Oke. Miring. Jadi ini ngobrol-ngobrol kita seru banget sampai nggak kerasa ya Mas ya. Ini gitu udah kan. mau jam berapa ini? Udah mau kayaknya kita udah berjam-jam di sini ya Mas ya. Saya sampai agak pegel gitu Agak kan. pegel ya. Nah, Oke. gitu kan. Kita bisa minum dulu. Oh iya minum dulu boleh. Minum dulu Mas. Minum dulu, Mbak. Jangan Ya. sampai keselak loh. Jangan Mas. sampai lah. Keselak mic bahaya, Mbak. Nah, sebelum kita akhiri nih ya, kita punya tagline Mas. Ya, tagline. Tagline-nya itu nanti kalau saya bilang Indonesia, Mas Bari bilang bersimfoni. Oke, Oke? gampang itu mah Oke, kayak ya. gampang. Gampang. Kan, ya? Oke, baik kita mulai. Ya. Indonesia Bersimfoni. Yeay! Dadah.